saya Daljong Smalsara, NPM 1215 5201 210022. Ya, di sini kita akan masuk dalam materi kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Ya, poin pertama, komputer bekerja dengan aturan-aturan tertentu yang membutuhkan program sebagai perangkat lunaknya dan sebagai pengendalinya operatornya. Proses kerja komputer mengalami suatu siklus. Ya, di sini ada masukan, proses, keluaran, penyimpanan. Penyimpanan ada dua, primary store dan secondary store. Di dalam primary juga ada dua, RAM, ROM. Dalam secondary store ada hard disk. Input device atau perangkat keras input merupakan salah satu komponen penting pada komputer. Perangkat tersebut terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangat penting. Yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan skor pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Yang ketiga, modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Yang keempat, flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 32 GB. Ya, di sini ada proses atau prosesor. Pada bagian ini seluruh data yang diberikan oleh input device diolah dan selanjutnya diteruskan kepada output device. Seluruh untuk kerja komputer amat bergantung pada komponen pada bagian ini. Komponen proses device adalah prosesor. Komponen kecil ini adalah inti dari sebuah komputer. Dalam komponen inilah seluruh perhitungan matematis yang amat rumit dilakukan. Singkat kata, kecepatan, kehandalan, dan kapabilitas PC ditentukan oleh prosesornya. Prosesor dapat dibedakan dari perbedaan jumlah data busnya. Misalkan ada prosesor 8 bit, itu berarti prosesor tersebut memiliki 8 data bus. Ada beberapa prosesor untuk PC seperti Intel, AMD, Kris, dan chip IDT. Motherboard.
Motherboard atau papan induk merupakan papan sirkuit terbesar pada komputer dan merupakan badan yang menghubungkan seluruh unit pada sistem komputer. Fungsi motherboard secara keseluruhan adalah tempat utama untuk memasangkan peripheral lain seperti prosesor, memori, VGA card, dan lain-lain. Motherboard juga memiliki beberapa produsen, diantaranya adalah Intel, Asus, iWield, Abit, DFI, Gigabyte, dan lain-lain. Dalamnya ada memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara komputer. Pengertian output atau keluaran yaitu hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan atau input untuk subsistem yang lain. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Monitor adalah bagian untuk komputer yang menampilkan visual data, gambar atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Yang kedua, speaker. Speaker sering juga disebut penggeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Yang ketiga, printer. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer, diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Plotter adalah alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran besar. Fungsinya hampir sama seperti printer, hanya saja plotter berfokus untuk mencetak hasil grafis dengan ukuran besar. Yang berikut, proyektor. Alat ini sering digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang besar. Proyektor digunakan dengan cara dihubungkan ke komputer atau laptop. Untuk layar proyektornya bisa merupakan dinding atau layar putih besar. Yang berikut, headset. Headset adalah peralatan output yang bisa digunakan di laptop, komputer, ataupun gadget. Fungsi alat ini adalah untuk mendengarkan suara dan berbicara. Penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital, baik dalam bentuk dokumen suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Penyimpanan atau store. Primary store adalah media penyimpanan di dalam komputer yang menyimpan data yang sedang aktif, digunakan tujuannya untuk lebih mempercepat akses ke data tersebut karena kecepatan primary store lebih baik daripada secondary store. RAM adalah media penyimpanan volatile sehingga data di dalamnya hanya bisa dipertahankan dengan bantuan daya listrik. Begitu aliran listrik terputus, data pun akan terputus. RAM lebih cepat daripada HDD dan terhubung melalui memori bus. ROM adalah media penyimpanan non
volatile, jadi data di dalamnya bersifat permanen sesuai dengan kepanjangannya yaitu read-only memory. Isi ROM tidak bisa diutak-atik karena ROM hanya bisa dibaca komputer. Secondary store adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama. Sebuah komputer dalam hierarki memori tidak seperti memori utama komputer. Penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus sehingga harus melewati hard disk. Ya, di sini di dalam secondary store ada hard disk. Hard disk sangat penting sebagai sebuah perangkat komputer. Semakin besar kapasitas suatu hard disk dalam sebuah komputer, maka semakin baik pula kinerja CPU dalam membaca program aplikasi ataupun data pada saat dijalankan. Perangkat teknologi. Informasi merupakan segala jenis peralatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Peralatan teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak. Ya, kita masuk dalam berikut peralatan informasi. Di dalamnya ada kalkulator. Kalkulator yaitu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil perhitungan angka. Ada juga komputer, yaitu alat yang berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan penyimpanannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Laptop atau notebook. Laptop atau notebook yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan komputer tetapi bentuknya praktis. Dapat dilipat dan dibawa karena menggunakan bantuan baterai charger, sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Deskbook yaitu peralatan sejenis komputer yang bentuknya praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat, tetapi masih harus menggunakan listrik langsung karena belum dilengkapi baterai. Yang berikut koran, yaitu media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa tulisan dan gambaran yang terbit setiap hari. Ya, yang terakhir di sini kesimpulan bahwa cara kerja komputer adalah diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih.